Kita tak tahu siapa. Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Ardiansyah, NPM 243111036. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu yang berjudul neraca saldo mata kuliah dasar-dasar akuntansi yang diampu oleh Miss Wulan Reksi. Baiklah, langsung saja. Neraca saldo. Neraca saldo itu merupakan laporan keuangan yang berisi rangkuman seluruh saldo akun dalam buku besar pada akhir periode akuntansi. Selanjutnya, di situ ada tujuan dan fungsi neraca saldo. Memastikan kesetaraan neraca saldo, memastikan persamaan akuntansi terpenuhi dalam kurung aset, kewajiban, dan ekuitas. Melalui neraca saldo, kesalahan pencatatan dapat terdeteksi. Di situ ada mempermudah penyusunan laporan. Neraca saldo menyediakan data yang diperlukan untuk membuat laporan keuangan lainnya seperti neraca laba rugi dan arus kas. Neraca saldo memungkinkan analisis data keuangan yang lebih komprehensif. Next. Komponen-komponen neraca saldo yang di situ ada 4. Yang pertama aset, yang kedua kewajiban, yang ketiga ekuitas, yang keempat pendapatan. Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan yang diharapkan memberi manfaat ekonomi di masa depan. Yang kedua kewajiban. Kewajiban adalah kewajiban perusahaan untuk melunasi utang kepada pihak lain. Terus situ ada ekuitas. Yang ketiga, ekuitas adalah hak pemilik aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Yang keempat, pendapatan. Pendapatan adalah hasil dari kegiatan usaha perusahaan yang menambah kekayaan perusahaan. Next. Proses penyusunan neraca saldo. Di situ ada 3. Yang pertama, pencatatan transaksi. Kedua, penyimbangan buku besar. Yang ketiga, penyusun neraca saldo. Yang pertama itu pencatatan transaksi. Semua transaksi bisnis dicatat dalam jurnal yang kemudian dipindahkan ke buku besar. Terus yang kedua, penyimbangan buku besar. Buku besar diperiksa untuk memastikan bahwa saldo debit dan kredit seimbang. Yang ketiga, menyusun neraca saldo. Saldo akun dari buku besar disusun dalam bentuk tabel yang disebut neraca saldo. Next. Oke. Di sini ada langkah-langkah penyusun neraca saldo. Di situ ada 4. Yang pertama, buat kolom untuk akun debit dan kredit. Kolom debit di sisi kiri ada gambarnya, dan kolom kredit di sisi kanan. Tuh, ada contohnya. Di situ yang kedua, tulis nama akun di kolom pertama. Nama akun harus sesuai dengan buku besar. Yang ketiga, masukkan saldo debit dan kredit untuk setiap akun. Saldo debit di kolom debit dan saldo kredit di kolom kredit. Terus yang keempat, hitung total debit dan kredit. Di situ total debit harus sama dengan total kredit. Lanjut. Manfaat neraca saldo. Mempermudah analisis keuangan. Neraca saldo memberikan gambaran ringkas tentang posisi keuangan perusahaan. Membantu dalam pengambilan keputusan. Neraca saldo memberikan informasi penting untuk membuat keputusan bisnis. Meningkatkan akurasi laporan keuangan. Neraca saldo membantu memastikan bahwa laporan keuangan akurat dan konsisten. Next.
perbedaan neraca saldo dengan laporan keuangan lainnya. Di situ ada laporan, tujuan sama periode. Di situ ada neraca saldo, neraca sama laba rugi. Neraca saldo menyajikan saldo. Di situ ada akhir periode, akun di buku besar, akuntansi. Terus neraca menyajikan posisi, titik waktu, keuangan. Itu tertentu, bawahnya perusahaan. Laba rugi menyajikan hasil, ini periode akuntansi. Operasi, bawahnya perusahaan. Next. Dan di sini ada kesimpulan dan saran. Pentingnya neraca saldo. Neraca saldo merupakan alat penting untuk mengolah keuangan perusahaan. Di situ pembelajaran berkelanjutan. Pengetahuan tentang neraca saldo perlu ditingkatkan secara berkala. Dan di situ ada kerjasama tim. Yang terakhir, perlu kerjasama yang baik antara tim akuntansi untuk menghasilkan neraca saldo yang akurat. Mungkin dari situ saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.